Pemirsa, berjumpa lagi bersama Ure Suciati dalam program News Pemret TV. Untuk berita kali ini, kami akan membahas tentang sidang korupsi kasus dana bantuan khusus Kabupaten Bengkayang tahun 2017 yang kejanggalan penggunaan anggarannya mulai terkuak. Kasus korupsi dana bantuan khusus Kabupaten Bengkayang tahun 2017 yang melibatkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD dan Bendahara BPKAD terus bergulir. Sejumlah saksi telah memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Hasilnya, pelan-pelan kejanggalan kasus tersebut terungkap, mulai dari surat perintah pencairan dana atau SP2D yang diterbitkan di hari libur sampai pencairan dana yang tidak sesuai aturan. Persoalan tersebut terungkap di saat Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Bengkayang menghadirkan ketiga orang saksi, yakni Kepala Bidang Pembendaharaan dan Akuntansi BPKAD Bengkayang, Teresia Heni Kusdaryanti, Kasubag Renja dan Keuangan BPKAD Bengkayang, Ignasia, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bengkayang, Pinus Samsudin. Namun, dari ketiga saksi yang paling banyak dicerca pertanyaan oleh Majelis Hakim dan JPU adalah Kepala Bidang Pembendaharaan dan Akuntansi BPKAD Bengkayang Teresia Heni Kusdaryanti. Sebab tupoksi pada jabatannya tersebut paling dekat dengan aktivitas dua pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Di depan majelis hakim, Teresia menjelaskan dalam melakukan pengajuan ketersediaan anggaran, daerah bisa menggunakan dua cara, yakni melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA yang sudah dianggarkan ataupun secara manual yang belum dianggarkan. Dalam kasus ini, BPKAD justru menggunakan cara manual sehingga dana yang diajukan untuk bansus itu sebetulnya tidak pernah dianggarkan di APBD Bengkayang. Kemarin ketika kita memeriksa saksi Kabak Hukum yaitu Pak Damianus mengatakan ketika SK 577 ini diterbitkan maka bersifat wajib untuk dicairkan. Nah, ketika ini SK-nya sudah terbit diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah, kemudian Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Basuni memerintahkan Ibu Ika untuk menerbitkan SPP. Nah, tadi dalam dalam fakta persidangan menunjukkan SPP-nya secara manual Ibu Roberta Ika itu tidak pernah ditandatangani. Tapi kita juga bingung kok SPM dan SP2D-nya bisa terbit. Padahal SPP-nya tidak ditandatangani. Kenapa tidak ditandatangani? Karena memang tidak bisa mengakses aplikasi SIMDA. Mereka itu yang manual biasanya dilakukan di awal tahun, tidak di akhir tahun. Glorius Sanen menyebut saksi bernama Teresia telah secara tegas mengatakan bahwa SPP, SPM, dan SP2D bisa dibuat secara manual. Namun hal tersebut bisa dikonversi ke SIMDA. Sanen juga menyebut jabatan Roberta Ika di BPKAD Bengkayang sebetulnya bersifat administratif. Artinya tidak memiliki wewenang untuk mencairkan dana atau anggaran daerah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tim Liputan Pemret TV melaporkan.